Beberapa hari berikutnya, Kirana menghabiskan waktu dengan Melati, mengajaknya berkeliling desa. Namun, setiap langkah terasa diawasi. Melati dengan polosnya bercerita tentang teman-teman yang hanya bisa ia lihat, yang bermain di sawah dan di bawah jembatan tua. "Mereka tidak suka kalau kita pergi, Tante. Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Nenek Siti hanya menatapnya, matanya berkaca-kaca, namun bibirnya terkunci. Di kejauhan, lolongan anjing memecah kesunyian, lebih dekat dari yang seharusnya. Melati semakin kurus, matanya cekung, dan senyumnya menghilang. Ia sering berbicara sendiri, menunjuk ke sudut-sudut kosong, seolah ada seseorang di sana. "Dia datang, Tante," bisik Melati suatu pagi, suaranya hampa. Dia bilang dia lapar. Sebuah garis tipis antara nyata dan tak kasat mata. Disinilah kisah-kisah horor fiksi diceritakan tentang bisikan gelap, bayangan yang mengikuti, dan rahasia yang tak pernah ingin terungkap. Selamat datang di Grimline. Apakah kamu berani melangkah lebih jauh? Kirana menatap keluar jendela kereta, sawah-sawah hijau membentang luas, berganti dengan rumah-rumah panggung yang rapat. Udara lembab dan aroma tanah basah menyambutnya, namun kali ini, ada bisikan dingin yang menyelinap di antara pepohonan, seolah menyambutnya pulang ke sesuatu yang telah lama menunggu. Sudah 5 tahun sejak terakhir kali ia menginjakkan kaki di desa kelahirannya. Dan panggilan Nenek Siti terasa lebih seperti tarikan takdir. Di stasiun kecil yang remang, Nenek Siti berdiri menunggu. Punggungnya sedikit membungkuk, namun matanya, yang dulu memancarkan kehangatan, kini tampak terlalu dalam, menyimpan bayangan yang tak terucap. Pelukan nenek terasa akrab, namun ada getaran dingin yang menjalari lengan Kirana, seolah bukan hanya nenek yang menyambutnya. Rumah kayu itu masih sama, dengan ukiran-ukiran khas yang menghiasi dinding, namun kini terasa berat, seolah setiap serat kayunya menyimpan rahasia. Di beranda, Melati, keponakan kecilnya, sedang bermain dengan boneka kain usang. Melati mengangkat kepala, matanya berbinar melihat Kirana, namun boneka di tangannya seolah menatap Kirana dengan pandangan kosong. "Tante Kirana pulang!" serunya riang, suaranya terlalu nyaring dalam keheningan senja. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip, Nenek Siti mulai bercerita. Bukan cerita dongeng, melainkan tentang tanah warisan keluarga yang kini terancam. "Bukan hanya dijual, Kirana," bisik nenek, suaranya serak. "Tanah ini, ia menuntut sesuatu. Ia tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja." Bayangan di dinding menari-nari, seolah mengamini setiap kata. Kirana mendengarkan, pikirannya melayang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya tahayul, cerita lama yang dibesar-besarkan. Namun, hembusan angin dingin yang tiba-tiba menyapu ruangan, padahal jendela tertutup, membuat bulu kuduknya meremang. Sebuah dilema besar membayangi benaknya, bukan lagi tentang karir, melainkan tentang keselamatan. Beberapa hari berikutnya, Kirana menghabiskan waktu dengan Melati, mengajaknya berkeliling desa. Namun, setiap langkah terasa diawasi. Melati dengan polosnya bercerita tentang teman-teman yang hanya bisa ia lihat, yang bermain di sawah dan di bawah jembatan tua. "Mereka tidak suka kalau kita pergi, Tante," bisik Melati, matanya menatap ke arah yang kosong. Kata-kata Melati menggantung di udara, dingin dan nyata. Kirana melihat keindahan desa yang kini terasa menipu. Jembatan kecil yang dulu rusak, kini tampak lebih tua, lebih lapuk, seolah setiap papan kayunya menyimpan ratapan. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tak ia temukan di kota, sebuah kegelapan yang merayap dari setiap sudut. Suatu sore, Kirana duduk di beranda bersama Nenek Siti. "Nenek," katanya pelan, suaranya bergetar, "apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Nenek Siti hanya menatapnya, matanya berkaca-kaca, namun bibirnya terkunci. Di kejauhan, lolongan anjing memecah kesunyian, lebih dekat dari yang seharusnya. Malam itu, Kirana tak bisa tidur. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar, bisikan-bisikan yang tak jelas, seperti seseorang memanggil namanya. Ia memberanikan diri mengintip dari jendela, namun hanya kegelapan pekat yang menyambut. Lalu, sebuah bayangan melintas cepat di antara pepohonan, terlalu tinggi, terlalu kurus untuk menjadi manusia.
Kirana mulai mencari tahu sendiri. Ia menemukan buku-buku tua di loteng nenek, berisi tulisan tangan yang memudar tentang perjanjian kuno, tentang penjaga tanah, dan tentang harga yang harus dibayar jika perjanjian itu dilanggar. Nama jembatan Kirana muncul berulang kali, bukan sebagai nama jembatan, melainkan sebagai sebuah ritual. Semakin ia membaca, semakin jelas kengerian yang terungkap. Bertahun-tahun lalu, untuk mengusir wabah atau kekeringan, leluhur mereka telah membuat perjanjian dengan entitas kuno yang bersemayam di bawah tanah. Setiap generasi, seorang Kirana harus menjadi jembatan, pengorbanan yang mengikat desa dengan kekuatan itu. Melati semakin kurus, matanya cekung, dan senyumnya menghilang. Ia sering berbicara sendiri, menunjuk ke sudut-sudut kosong, seolah ada seseorang di sana. "Dia datang, Tante," bisik Melati suatu pagi, suaranya hampa. Dia bilang dia lapar. Kirana mencoba berbicara dengan Nenek Siti lagi, mendesaknya untuk menjelaskan. Nenek akhirnya menyerah, air mata membasahi pipinya yang keriput. "Aku tidak ingin kau tahu, Nak. Aku tidak ingin kau menjadi yang berikutnya. Tapi dia sudah memilihmu, seperti dia memilih ibumu dulu." Entitas itu mulai menampakkan wujudnya. Bukan hantu biasa, melainkan bayangan tinggi, berambut panjang, dengan mata merah menyala yang mengintip dari balik pepohonan. Aroma bunga melati yang busuk kini memenuhi udara, pertanda kehadirannya semakin dekat. Kirana menyadari, jembatan Kirana bukanlah jembatan kayu di sungai. Itu adalah dirinya. Ia adalah jembatan antara dunia hidup dan dunia mati, antara desa ini dan entitas kuno yang haus. Darahnya adalah kunci, pengorbanannya adalah jembatan yang akan menenangkan atau membangkitkan kemurkaan. Nenek Siti menunjukkan padanya sebuah ritual kuno, cara untuk mengikat entitas itu kembali, namun itu membutuhkan pengorbanan yang mengerikan. "Kau harus memilih, Kirana," kata nenek, suaranya nyaris tak terdengar. "Dirimu atau desa ini?" Kirana menolak. Ia tidak akan menjadi korban. Ia akan menemukan cara lain. Ia mulai mencari celah dalam perjanjian itu, mencari kelemahan entitas, menggunakan pengetahuannya dari kota untuk melawan tahayul kuno yang mengancamnya. Malam itu, entitas itu datang untuknya. Jembatan kayu di sungai berderit, seolah menahan beban yang tak terlihat. Lolongan panjang memenuhi udara, dan bayangan-bayangan menari di luar rumah. Melati menangis ketakutan di pelukan Nenek Siti. Kirana tahu, ini adalah pertarungan terakhir. Kirana berlari menuju jembatan, bukan untuk menyerah, melainkan untuk menghadapi. Ia membawa sebuah benda yang ia temukan di antara barang-barang lama nenek, sebuah jimat pelindung yang diukir dengan simbol-simbol kuno. Di tengah jembatan, bayangan itu menunggunya, menjulang tinggi, matanya membakar. Dengan sekuat tenaga, Kirana mengacungkan jimat itu, meneriakkan mantra yang ia baca dari buku-buku tua. Cahaya putih menyilaukan meledak dari jimat, mengusir bayangan itu kembali ke kegelapan yang seharusnya. Desa itu diselamatkan, namun Kirana tahu, ia tidak akan pernah sama. Setiap kali ia melangkah di atas jembatan, ia akan selalu merasakan bisikan dingin dari masa lalu, pengingat akan jembatan yang hampir ia jadi.